Halo para manusia-manusia yang kuat, rendah lemak dan berotot, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Jadi katanya film ini dirilis pada tahun 2021 yang dibintangi oleh dua orang artis papan atas yang namanya sudah sangat familiar sekali di dalam lubang telinga saya. Mereka bernama Vera Farmiga dan Patrick Wilson. Untuk itu tanpa banyak kata-kata di awal, yang mana sebentar lagi akan turun hujan, di mana saya tak ingin kehilangan momentum yang sangat saya tunggu-tunggu untuk mengangkat jemuran yang bergelantungan di luar rumah. Dan inilah dia rangkuman filmnya. Berlatar belakang pada tahun 1981 di mana kita akan diperlihatkan dengan sebuah rumah milik keluarga Glatzel. Terlihat bahwa rumah tersebut telah terjadi kekacauan di mana pecahan beling bertaburan, sampah berserakan, sampai-sampai terdapat 3 goresan yang besar pada dinding bangunan tersebut. Lantas, apa yang telah terjadi pada keluarga Glatzel? Ya, 2 orang aktivis paranormal yang bernama Ed Warren dan didampingi oleh istri tercintanya yaitu Lauren, mereka datang dipanggil untuk melakukan pengusiran setan terhadap seorang anak bernama David dan mendokumentasikannya. Tak hanya sekedar memanggil Ed dan Lauren, mereka juga memanggil seorang pendeta bernama Bapak Gordon. Ini eksistensinya, di mana beliau baru saja tiba di depan rumah kediaman Tuan Glatzel. Kembali kepada Ed Warren yang melihat David sangat kelelahan, meminta kepada Tuan Glatzel untuk membawa David beristirahat. Lalu kemudian David pun dibawa ke dalam kamar oleh calon abang iparnya yang bernama Arnie, yang katanya dia akan menikahi kakaknya David yang bernama Debbie. Dan tak lama setelah itu Arnie pun pergi meninggalkan David yang telah tertidur. Namun saat malam semakin sunyi, tiba-tiba terdengar seperti seseorang sedang mengetuk pintu kamar David dengan sangat keras hingga membuat David terkejut dan terbangun dari tidurnya. David yang panik pun segera berlari menuju kamar mandi untuk bersembunyi di balik sebuah tirai. Namun David yang terus-menerus menahan rasa takutnya melihat sebuah jari, dan bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba keluar air darah yang menyembur dari shower. Alhasil David pun langsung berteriak sekuat tenaga tanpa disertai dengan semangat yang tinggi. Keributan yang terjadi pun menimbulkan kepanikan seisi rumah, di mana ayahnya David kemudian mencoba masuk dengan mendobrak pintu kamar tersebut. Namun tiba-tiba David pun ditemukan dengan keadaan yang tengah kesurupan, di mana David langsung menyerang ayahnya sendiri dengan menggunakan pecahan beling. Sementara itu Ed langsung bergegas membawa David dan membaringkannya di atas sebuah meja untuk mengeluarkan roh setan yang merasuki tubuh David. Dan bagaimanapun parahnya situasi tersebut, seorang pria bernama Drew yang adalah asisten Ed dan Lauren telah siap untuk meliput kejadian yang berlangsung. Tak ingin bertele-tele, pendeta Gordon pun langsung membacakan doa serta memercikkan air suci ke tubuh David. Namun hal itu justru membuat setan yang berada di dalam tubuh David meronta-ronta dan mengamuk hingga membuat ruangan tersebut hancur berantakan. Lalu di sela-sela ketegangan yang terjadi, seketika beberapa benda melayang, di mana salah satu dari benda tersebut mendarat tepat di kepala pendeta Pak Gordon, di mana akhirnya pendeta Pak Gordon tumbang dan tak mampu untuk berdiri. Lantas David yang masih kesurupan pun membuat Arnie dan Debbie terpental, hingga kemudian David langsung menyerang Ed dengan pukulan yang cukup amat serius tepat di bagian dadanya, dan itu membuat Ed mulai kesulitan untuk bernapas.
Melihat kekasih sang pujaan hati yang mulai tak berdaya, Loren pun berusaha untuk menyelamatkan Ed. Namun tiba-tiba Loren mendapat penglihatan lain yang mana penglihatan tersebut berhubungan dengan seseorang yang sedang melakukan sebuah ritual. Dan itu cukup membuat Loren migrain alias sakit kepala sebelah. Nah, kenapa Anda tidak membawa obat paramin? Lanjut. Namun apa yang dilihat oleh Loren menjadi pertanyaan besar untuk saya, Anda, dan para penghuni dunia lain tentang siapakah sosok tersebut. Sementara itu, tanpa pikir panjang, Arnie pun bangkit berdiri dan meraih David secara paksa. Lalu kemudian Arnie berbicara kepada setan tersebut untuk meninggalkan tubuh David dan menyuruh setan itu masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Tak lama kemudian suasana pun akhirnya kembali normal saat si setan dengan senang hati dan secara perlahan mulai memasuki tubuh Arnie. Dan tepat di samping Arnie, Ed adalah satu-satunya orang yang menyaksikan langsung proses pindahnya roh setan ke tubuh Arnie. Namun Ed yang tengah sekarat tidak lagi dapat berbuat apa-apa, di mana Loren langsung datang menghampirinya dan meminta seseorang untuk menghubungi 911. Esok harinya setelah peristiwa yang terjadi, keluarga Glatzel pun menjalankan aktivitas dengan damai seperti biasa. Begitu pula Arnie yang terbangun dari tidurnya merasa menjadi pria paling beruntung saat dia harus menerima kenyataan bahwa ternyata kopi yang kebetulan habis digantikan oleh sebuah cipokan hangat dari sang kekasih. Di sisi lain kita akan melihat seorang dokter tengah berbicara kepada Loren. Namun saat dokter mengatakan bahwa Ed menderita penyakit jantung dan harus segera dioperasi, Loren pun tak banyak bicara dan hanya dapat menahan tangisnya sendiri. Kembali kepada Arnie yang merasa semuanya telah baik-baik saja, namun justru dia mulai mendapat gangguan-gangguan yang aneh, di mana pada saat itu Arnie melihat sebuah lubang. Namun saat dia selesai mengamati lubang tersebut, tiba-tiba muncul seorang wanita misterius yang mencoba mencekiknya, lalu kemudian wanita itu menghilang, dan itu menjadi rahasia besar bagi Arnie. Teror pun terus berlanjut, di mana pada saat itu Arnie yang sedang menebang sebuah pohon merasa sangat kesulitan untuk menyalakan mesin pemotong kayu. Namun saat dia terus berusaha untuk menyalakan mesin tersebut, muncul sosok wanita dari balik jendela dan seakan-akan memanggil Arnie. Namun saat Arnie menoleh ke arah jendela itu, tak satu orang pun yang berada di sana. Bersamaan dengan itu, Arnie pun dibuat terkejut saat mesin yang dia pegang tiba-tiba menyala dan hampir melukai dirinya sendiri. Merasa dihantui terus-menerus oleh sosok misterius tersebut, Arnie pun pulang lebih awal dari biasanya. Sesampainya di rumah, Arnie pun memberitahu Debbie bahwa dia tidak enak badan. Namun Bruno, sang pemilik toko hewan tempat Debbie bekerja, justru mengajak Arnie minum sambil menikmati musik. Alhasil suara telepon berdering pun sampai tidak terdengar, yang mana panggilan tak terjawab tersebut berasal dari Loren, di mana pada saat itu Loren berusaha untuk memberitahukan mereka tentang setan yang sebelumnya berada di tubuh David kini berpindah ke tubuh Arnie, dan fakta tersebut berasal dari Ed yang telah sadarkan diri. Namun merasa panggilan telepon yang tidak dijawab sama sekali, Loren pun menelpon polisi untuk memintanya mendatangi tempat kediaman Arnie agar dapat mencegah hal yang lebih buruk terjadi. Officer Thomas. My name is Lorraine Warren. I know how this is going to sound, but there's going to be a Tak lama kemudian Arnie pun mulai berhalusinasi tinggi, bukan karena obat-obatan lem ataupun buah kecubung, melainkan karena setan yang berada di dalam tubuh Arnie. Di mana pada saat itu Arnie melihat Bruno menjadi sosok iblis yang hendak akan menyakiti kekasihnya Debbie. Namun faktanya tidaklah demikian, Debbie justru sedang menikmati musik bersama Bruno. Melihat hal tersebut, Arnie yang kelihatannya telah dikuasai oleh setan langsung menikam Bruno dengan pisau sebanyak 22 tusukan dan menyebabkan Bruno pun tewas di tangan Arnie.
Tak lama kemudian polisi pun datang dan menangkap Arnie yang telah bersimbah darah. Now you just stay right there, okay? Dan dengan segala tuduhan dan bukti yang ada, Arnie pun ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum proses sidang berakhir, Ed dan Lauren berusaha untuk membantu Arnie dan menjelaskan kepada pengacara Arnie bahwa Arnie pada saat itu melakukan pembunuhan yang dia tidak sadari dikarenakan Arnie telah dipengaruhi oleh iblis alias kerasukan setan. Tell the truth. I think it's about time they accept the was existence. possessed by demons. It's never been done. Ed yang merasa bahwa pengacara tersebut meragukan ucapannya, lantas membuat kesepakatan di mana Ed akan menunjukkan boneka Annabelle agar pengacara tersebut percaya dengan yang namanya setan. Hingga akhirnya pengacara Arnie pun bersedia untuk memberikan keterangan kepada Pak Hakim bahwa Arnie murni kerasukan setan. Namun saat proses pengadilan berlangsung di mana dikatakan bahwa Arnie yang telah melakukan pembunuhan dengan alasan kerasukan setan, membuat Pak Hakim terdiam dan diikuti dengan suasana yang mulai membisu. Hingga akhirnya proses sidang pun dihentikan sementara dan dilanjutkan di kemudian hari. Tak lama setelah itu pengacara Arnie pun meminta kepada Ed dan Lauren untuk mencari bukti yang kuat agar dapat membenarkan pembelaan tersebut karena Arnie akan diancam hukuman mati. For the death penalty. I'll build the case. Mendengar nyawa Arnie terancam hukuman mati, Ed dan Lauren pun berusaha mencari bukti dan melakukan investigasi ataupun penyelidikan di kediaman Tuan Glatzel karena di sanalah sumber masalah itu dimulai. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun melihat lantai kayu yang lembab, basah dan berlumut dan membawa mereka pada sebuah penemuan berupa totem yang berada di bawah kolong rumah tersebut. Dan itu menjadi titik awal misteri ini dimulai. Ed pun kemudian menyimpulkan bahwa benda mistis tersebut milik seorang pemuja setan yang biasa digunakan untuk menandai seseorang agar dapat menyakiti korbannya. Kalau di Indonesia sih biasa disebut santet lah. Melihat temuan tersebut, Pendeta Gordon pun kemudian menyuruh mereka untuk menemui seorang pensiunan pendeta bernama Pak Kestner karena menurut beliau kemungkinan Pak Kestner mengetahui tentang benda tersebut. Namun sebelum Ed dan Lauren menuju ke tempat kediaman Pak Kestner, Ed pun menyuruh asistennya untuk melaporkan temuannya tersebut ke kantor polisi agar dapat diidentifikasi ataupun diselidiki. Just find out if they've ever seen anything like this. Sesampainya Ed dan Lauren di rumah kediaman Pak Kestner, Ed pun kemudian mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Namun saat Pak Kestner mengetahui bahwa tangannya terkena eean ayam, akhirnya jabatan tangan pun dibatalkan. I have chicken shit on my hands. Ed pun kemudian menunjukkan penemuannya dan berharap mendapatkan sebuah petunjuk. Namun saat Pak Kestner melihat penemuan tersebut, beliau sangat terkejut dan meminta mereka untuk menjauhi hal-hal tersebut. Karena apa yang mereka bawa adalah sebuah kutukan yang sangat mengerikan. Dikarenakan telah jauh-jauh datang ke sana, Ed pun bersikukuh untuk menggali informasi lebih lanjut tentang temuannya tersebut. Lantas Pak Kestner pun kemudian membawa mereka pada sebuah ruangan yang berisikan berbagai macam benda-benda mistis yang mana menurut Pak Kestner, kemungkinan apa yang mereka cari berada di ruangan tersebut. Namun sayangnya, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Kemudian di hari berikutnya saat Ed sedang mempelajari tentang temuannya tersebut, tiba-tiba suara telepon pun berdering yang mana itu menandakan bahwa ada seseorang yang menelpon Ed, ya jelas lah bang, dan memberitahukannya tentang seorang detektif yang pernah melihat temuan tersebut pada sebuah kasus orang hilang yang masih belum terpecahkan. Hello? We got a bite. I just got off the phone with... Lantas Ed dan Lauren pun bergegas untuk menemui detektif tersebut yang mana detektif itu memiliki postur tubuh yang besar dengan rambut bergaya outdoor dan agar lebih akrab kita panggil dia Pak Kolak. Saat Pak Kolak menunjukkan totem yang serupa dengan temuan Ed dan Lauren sebelumnya, Ed pun dibuat terkejut namun tidak dengan para petugas yang berada di depannya.
Temuan tersebut pun ditemukan oleh Pak Kolak di kediaman Jessica, yang mana sebelumnya Pak Kolak mendapatkan laporan tentang 2 orang gadis yang telah hilang, di mana gadis tersebut bernama Katie telah ditemukan tewas dengan luka tusukan sebanyak 22 kali. Dan temannya Katie bernama Jessica sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Mengetahui hal serupa dialami oleh Arnie, Loren pun meminta kepada Pak Kolak untuk membantunya di persidangan. Namun Pak Kolak justru menolaknya dikarenakan beliau punya kepentingan lain yang harus segera diselesaikan. Varney's story. No. I brought you here to help me, not the other way around. Hingga akhirnya Loren pun membuat kesepakatan dengan Pak Kolak, di mana Loren akan membantu Pak Kolak untuk menemukan Jessica. Dan sebagai gantinya Loren pun meminta berkas kasus orang hilang tersebut yang mungkin dapat menjadi bukti pada kasus Arnie di persidangan nantinya. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai pada titik ditemukannya jasad Katie, yang mana Loren kemudian menggunakan kemampuannya untuk masuk ke dimensi arwah. Apa ini? Mungkinkah saya juga dikutuk? Lanjut. Hingga terkuak sebuah fakta menarik bahwa ternyata Jessica yang pada saat itu tengah kerasukan setan telah membunuh sahabatnya sendiri dengan cara menusuknya sebanyak 22 kali di beberapa bagian tubuh korbannya. Saat sadar, dia pun melihat tangannya telah berlumuran darah. Hingga saat dia mulai menyadari temannya telah mati, Jessica pun syok dan ketakutan, di mana saat dia berlari, Jessica pun terjatuh ke dalam jurang yang tak jauh dari tempat di mana dia membunuh Katie. Dan setelah semua yang dilihat oleh Loren pun kembali ke dalam mode normal. Dia lalu kemudian menceritakan semua yang dilihat kepada Pak Kolak, di mana para petugas langsung menyisir area tersebut dan mendapati jasad Jessica yang telah lama mati dan membusuk. Setelah kasus yang ditangani oleh Pak Kolak telah menemukan titik terangnya, akhirnya Pak Kolak pun bersedia untuk memberikan berkas yang diminta oleh Loren. Sementara itu di sisi lain, seorang pendeta bernama Bapak Neumann yang berada di penjara diminta untuk mengawasi Arnie karena melihat kondisi Arnie yang saat ini semakin memburuk, di mana dikatakan bahwa Arnie mendapatkan bisikan-bisikan setan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Pendeta Neumann pun kemudian memberikan sebotol air suci kepada Arnie, di mana setelah itu Arnie langsung menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri dari gangguan setan. Kembali kita akan melihat Ed dan Loren, di mana setelah kejadian penemuan mayat Jessica, mereka pun menyimpulkan bahwa jika memang kutukan yang menyebabkan kematian Jessica, tentunya kutukan tersebut juga bisa dipatahkan. Dan demi untuk menyelamatkan nyawa Arnie, Loren pun mendatangi mayat Jessica dan menggunakan kelebihan yang ia miliki untuk menemukan pelaku di balik kematian Jessica. Hingga pada akhirnya Loren pun sampai di tempat terkutuk, yang mana Loren pun melihat seorang wanita yang sedang melakukan ritual untuk menyakiti korbannya, yaitu Arnie, atau yang lebih buruknya menghabisi nyawa Arnie. Mengetahui bahwa ternyata wanita inilah yang sempat muncul di penglihatan Loren sebelumnya, Loren pun kemudian membacakan suatu mantra untuk menghentikan wanita tersebut. Hah, mamam kau setan. Sempat bingung bercampur heran, wanita terkutuk tersebut pun kemudian membalas Loren dengan mendatangkan mayat hidup atau zombie tepat di mana tubuh Loren yang asli berada. Namun Ed dengan segenap jiwa dan raga menyelamatkan kekasihnya dan membuat Loren kembali ke tubuh aslinya. Dirasa apa yang mereka cari telah mereka temukan, Loren dan Ed pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Debbie yang telah menunggu mereka langsung mewek dan menceritakan kondisi Arnie pada saat itu.
Namun kabar baiknya Drew telah menemukan sebuah buku yang dapat mematahkan kutukan tersebut. Tetapi kabar tersebut tidaklah sepenuhnya baik karena buku itu bertuliskan huruf Latin di mana mereka kesulitan untuk menerjemahkan buku tersebut, terlebih pada masa itu Google Translate masihlah belum lahir. Kesimpulan demi kesimpulan pun mulai bermunculan di pikiran mereka, namun di saat Ed hendak mengambil berkas dari kematian Jessica, Ed pun tiba-tiba pingsan. And Jessica, maybe there's a connection there. Let me take a look at the tape. Saat Ed sadar ia mendapati dirinya berada di atas sebuah ranjang, namun hal yang tak pernah saya duga kemudian terjadi di mana Ed telah disantet yang membuat penglihatannya telah dimanipulasi oleh setan sehingga dia hampir saja membunuh istrinya sendiri yaitu Lauren. Namun beruntungnya tindakan Ed tersebut tak sampai memakan korban jiwa karena Drew berhasil mencegah aksi tersebut dan menyadarkan Ed dari kesurupannya. He who calls forth clean spirit! Merasakan adanya kejanggalan, Ed pun berasumsi bahwa dirinya telah disantet, yang mana Ed kemudian memeriksa di setiap laci, lemari, kursi, meja, mangkok, sendok, dan bahkan tutup pintu, hingga raut wajah Ed pun mulai berubah saat dia menemukan sesuatu yang berada di dalam vas bunga, yaitu totem terkutuk. Tak ingin keluarga yang dicintai dalam bahaya, Lauren pun mendatangi rumah kediaman Pak Kestner untuk memintanya menerjemahkan buku yang ditemukan oleh Drew sebelumnya. Sementara itu, Ed dan Drew mulai menganalisis berdasarkan algoritma dari petunjuk-petunjuk yang ada untuk mencari tahu di mana titik lokasi wanita terkutuk itu berada. Sampai pada akhirnya, Ed pun dibuat panik sepanik-paniknya karena ternyata lokasi wanita terkutuk tersebut mengarah tepat pada rumah kediaman Pak Kestner. Yang mana sebelumnya kita semua tahu bahwa Lauren sedang menuju ke sana sendirian. Tak lama kemudian Lauren yang telah sampai di tempat kediaman Pak Kestner memintanya untuk menerjemahkan buku yang ia bawa. Namun saat Lauren mengatakan bahwa suaminya terkena kutukan, Pak Kestner pun kemudian mengambilkan sebuah album foto di mana terkuak sebuah fakta menarik bahwa ternyata wanita yang digadang-gadang sebagai dukun santet adalah anak dari Pak Kestner itu sendiri. Pak Kestner yang awalnya sengaja menutupi identitas anaknya karena sebagai seorang ayah, beliau terpaksa melakukan hal tersebut demi untuk melindungi anaknya sendiri. Namun Pak Kestner yang merasa gagal menjadi seorang ayah, lantas menunjukkan kepada Lauren sebuah terowongan rahasia yang menuju ke sebuah altar tempat di mana anaknya melakukan ritual santet. Dan untuk menghancurkan kutukan tersebut, Pak Kestner pun meminta kepada Lauren untuk menghancurkan altarnya. Tak ingin membuang-buang waktu, Lauren pun kemudian masuk ke dalam terowongan tersebut. Dan tak lama setelah itu, ya, anak dari Pak Kestner alias wanita terkutuk itu pun akhirnya datang dan langsung membunuh Pak Kestner tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Kembali ke Lauren yang telah sampai di sebuah altar berusaha untuk menumbangkan altar tersebut. Namun ia gagal karena Lauren tak cukup kuat untuk melakukan hal tersebut. Sampai pada akhirnya wanita terkutuk itu pun berhasil menemukan Lauren, di mana Lauren pun berusaha untuk melarikan diri dari kejaran wanita tersebut. Sementara itu, Ed yang telah sampai di depan rumah Pak Kestner lantas mendengar suara Lauren berteriak, yang mana Ed langsung mencari sumber suara tersebut dan menemukan sebuah lubang angin yang mengarah pada sebuah terowongan tersebut. Ed pun mengambil sebuah martil untuk menghancurkan lubang angin tersebut. Namun saat Ed mulai memasuki terowongan tersebut, dia justru disantet dan membuat penglihatannya mulai dimanipulasi kembali. Dan saat Ed menemukan Lauren, Ed pun langsung menyerang Lauren dengan cara membabi buta dan menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Bersamaan dengan hal tersebut, kita akan melihat kondisi Arnie yang semakin tambah memburuk, di mana Arnie mengalami kejang-kejang, meriang berkepanjangan, sampai-sampai kaca jendela yang berada di ruangan tersebut pun pecah berkeping-keping.
Tak berhenti sampai di situ, Arnie pun semakin menggila di mana Arnie mengambil serpihan kaca lalu kemudian melayang di udara dan bermaksud untuk membunuh dirinya sendiri. Dan sialnya, tak satu pun dari penjaga yang berani mendekat untuk mencegah tindakan Arnie. Scene pun beralih memperlihatkan Ed yang terus saja menyerang Lauren. Namun saat Lauren terpojok tepat di hadapan sebuah altar, Ed pun lantas sadar karena kekuatan cinta mereka berdua yang tak dapat dipandang sebelah mata. Mungkinkah ini salah satu contoh the power of love? Saat sadar, Ed pun tak ingin menyia-nyiakan momentum yang ada. Dia lalu menghancurkan altar tersebut dengan menghantamkannya menggunakan sebuah martil yang membuat kutukannya lenyap seketika sekaligus menyelamatkan nyawa Arnie. Dan setelah hal tersebut, dukun santet itu pun akhirnya mati dibunuh oleh setannya sendiri. Dan di akhir cerita film Conjuring ini, Arnie kemudian menjalani masa hukuman hanya 5 tahun karena mendapatkan potongan masa tahanan sampai 80%. Dan Arnie menikahi Debbie saat masih di penjara. Dan cerita pun selesai. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menjadi setan. Sekian dulu alur cerita dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.